Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Maulana Yusuf, NIM 11970705051 dari kelas Prak PSD B2. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan modul 6 yang berjudul persamaan beda. Baik, pada modul 6 ini mempunyai tujuan pembelajaran sebanyak 3. Yang pertama, mahasiswa mengerti cara menyelesaikan persamaan beda dengan metode rekursif dan metode langsung. Yang kedua, mahasiswa dapat menggunakan MATLAB tool untuk menyelesaikan persamaan beda untuk sinyal masukan yang berbeda-beda juga. Yang ketiga, mahasiswa dapat mengimplementasikan permasalahan persamaan beda dengan GUID. Yang kedua, ada dasar teori. Nah, pada dasar teori ini dijelaskan bahwa sebuah sistem linear atau linear time invariant system bisa dinyatakan melalui persamaan beda. Nah, ini adalah sebuah bentuk dasar dari persamaan beda, di mana Xn adalah sinyal masukan dan Yn-nya adalah keluaran. Kemudian untuk AK dan BK ini adalah merupakan konstanta. Selanjutnya di sini ada sebuah contoh soal di mana ini adalah contoh soal dari sistem LTI yang hubungan sinyal masukan dan keluarannya dideskripsikan dengan persamaan beda seperti berikut ini. Yn dikurang 3y n-1 dikurang 4y n-2 sama dengan xn ditambah 2x n-1 dengan nilai masukan xn sama dengan 4 pangkat n un. Jadi pertanyaan adalah, dapatkan solusi dari persamaan beda berikut, kemudian gambarkan sinyal masukan dan keluarannya untuk n sama dengan 1 sampai 10 dan n sama dengan 100 juga n sama dengan 200. Nah, untuk menyelesaikannya dapat dilakukan dengan 3 cara atau 3 metode. Yang pertama yaitu ada rekursif secara langsung, yaitu dengan mendapatkan solusi total yang merupakan penjumlahan dari solusi homogen dan solusi partikular, dan juga yang terakhir ada secara tidak langsung dengan menggunakan transformasi Z. Yang pertama kita bahas dulu metode pertama, yaitu metode rekursif. Nah, metode rekursif ini dibutuhkan nilai awal dalam proses pengerjaannya. Jadi metode rekursif ini dijalankan mulai dari n sama dengan 0 yang merupakan nilai awal. Kemudian metode ini menggunakan nilai pada waktu yang lalu untuk mendapatkan nilai yang sekarang. Jadi membutuhkan nilai awal. Nah, metode ini juga mempunyai kelemahan, yaitu untuk mendapatkan sinyal output n saat n dibutuhkan informasi dari sinyal keluaran yang lalu pada saat n-k. Nah, untuk mendapatkan solusi menggunakan metode rekursif dari persoalan tadi, persamaannya dibentuk sebagai berikut. Yang pertama kita misalkan dulu n-nya sama dengan 0. Nah, untuk n sama dengan 0 ini kita masukkan ke soal yang tadi, maka hasilnya akan didapat seperti ini, yaitu y0 sama dengan 1. Nah, ini merupakan nilai inisiasi atau nilai awal, yaitu y0 sama dengan 1. Telah didapatkan pemisalan dari n sama dengan 0 yang hasilnya y0 sama dengan 1. Selanjutnya kita lanjutkan lagi pemisalannya ke n sama dengan 1, dimana n sama dengan 1 ini nilainya dimasukkan ke rumus dari soal tadi atau persamaan beda yang dari soal. Maka didapatkan hasilnya adalah 9 untuk n sama dengan 1. Nah, selanjutnya dilanjutkan lagi untuk n sama dengan 2, n sama dengan 3, dan seterusnya sampai dengan n sama dengan 10. Nah, ini didapatkan untuk n sama dengan 10-nya atau penjumlahan semuanya, Y10 nilainya adalah 136,73431. Kemudian untuk nilai n0 sama dengan n10 untuk sinyal masukan xn sama dengan 4 pangkat nun pada sistem persamaan beda di atas, hasilnya adalah yn sama dengan 1955297 dan seterusnya sampai 136,73431. Ini merupakan n sama dengan 10. Dan secara grafik dapat digambarkan menjadi seperti ini. Ini adalah untuk xn sinyal masukan,
dan yn adalah sinyal keluaran. Sedangkan untuk mendapatkan nilai n sama dengan 100 dan n sama dengan 200, kita harus menghitung dulu y99 dan y199 seperti pada teori tadi. Untuk mendapatkan nilai yang dituju harus tahu dulu nilai sebelumnya, yang dimana nilai ini dapat diperoleh dari nilai y dan pada n sebelumnya. Nah, kita lanjutkan ke metode kedua, yaitu ada metode langsung. Metode langsung ini ditujukan untuk mencari solusi total, yaitu gabungan dari solusi homogen dan solusi partikular. Nah, untuk menyelesaikannya dengan metode langsung, yang pertama kita harus mencari dulu dengan solusi homogen. Nah, untuk solusi homogen ini, kita misalkan dulu ruas kanan sama dengan 0, menjadi sama dengan 0, dan dicari persamaan karakteristiknya seperti ini. Kemudian didapatkan hasilnya dari solusi homogen, yaitu YBN sama dengan C1 min 1 pangkat N ditambah C2 4 pangkat N. Nah, setelah mendapatkan solusi homogen, kita harus mencari solusi partikularnya. Nah, ini untuk mencari solusi partikularnya, kita tulis dulu persamaan bedanya. Dan kita masukkan xn dari soal tadi, yang merupakan nilai xn masukannya itu adalah 4n un. Kita masukkan ke sini ke persamaan bedanya dan didapat hasilnya seperti ini. Nah, karena xn sama dengan 4n un yang merupakan sinyal eksponensial, maka solusi partikularnya adalah ypn a4 pangkat n. Nah, tetapi solusi partikular ini gagal memenuhi kondisi sistem, maka dimisalkan solusi partikularnya menjadi YPN sama dengan AN 4 pangkat N. Nah, untuk mendapatkan nilai A-nya agar memenuhi kondisi sistem, pemisahan tersebut dimasukkan ke sistem. Sehingga diperoleh A-nya sama dengan 6/5. Maka dari itu, setelah mendapatkan solusi homogen dan solusi partikular, kita dapat mencari solusi totalnya, yaitu dengan menjumlahkan solusi homogen dan juga solusi partikular. Nah, untuk solusi totalnya, rumusnya adalah yn sama dengan yb n ditambah ypn. Nah, untuk itu kita masukkan solusi totalnya, yaitu C1 min 1 pangkat n ditambah C2 pangkat 4 n ditambah 6/5 n 4n. 6/5 ini adalah bentuk. Setelah itu, untuk mendapatkan nilai C1 dan C2 nya, solusi total di atas diset nilainya n sama dengan 0 dan n sama dengan 1, sehingga akan ditemukan nilai y0 dan y1. Kemudian nilai ini disamakan dengan persamaan beda pada sistem untuk n sama dengan 0 dan n sama dengan 1, sehingga akan ditentukan atau didapatkan nilai C1 dan C2. Nah, dari perhitungan penjelasan di atas ditemukan solusi totalnya adalah seperti ini. Nah, dengan ditemukan solusi di atas, maka dapat dicari sinyal keluaran untuk n berapapun dari sinyal masukan xn sama dengan 4n dengan cara yang mudah. Untuk n sama dengan 2, misalkan dimasukkan nilai n-nya yang sama dengan 2 ke persamaan total ini dan didapatkan 55 nilainya, dan seterusnya untuk persamaan yang lain dengan nilai n berapapun. Nah, yang terakhir ada metode tak langsung. Nah, pada metode tak langsung ini menggunakan transformasi Z yang bentuknya seperti ini. Nah, transformasi Z ini untuk menyelesaikannya harus menggunakan tabel, yaitu tabel transformasi Z. Ya, bisa dilihat ini adalah isi dari tabelnya. Itu ada fungsi n ke fungsi z. Nah, ini juga merupakan karakteristik dari atau sifat dari transformasi z. Baik, langsung saja kita langsung coba ke MATLAB. Oke, saya sudah berada di aplikasi MATLAB dan saya sudah mengetikkan codingannya sesuai dengan modul. Nah, pada modul 6 ini cuman ada satu percobaan, yang mana percobaannya adalah seperti ini. Pertama kita lihat dulu sintak-sintaknya.
Di sini ada CLC clear. Ini fungsinya untuk membersihkan atau menghapus seluruh program yang berjalan di MATLAB. Kemudian kita deklarasikan koefisien pada YN. Y ini nilai A sama dengan 1 min 3 min 4. Dan koefisien pada XN yaitu 1, 2. Kemudian kita bangkitkan nilai N atau nilai waktu. Nah, selanjutnya kita masukkan rumus nilai masukan yang tadi yang merupakan sinyal eksponensial ya, 4 pangkat N UN. Kita masukkan ke ini variabelnya X. Selanjutnya kita deklarasikan juga nilai sinyal keluarannya, yaitu Y sama dengan filter dari B, A, dan X yang sudah kita deklarasikan tadi. Kemudian untuk menampilkan hasil dari program ini, program di atas ini yang sudah kita deklarasikan, kita menggunakan display atau sintak display untuk menampilkan tulisan, nilai sinyal masukan untuk persamaan beda, dan nilai sinyal keluaran dari persamaan beda. Kemudian dideklarasikan juga display X dan display Y, yaitu nilai sinyal masukan dan nilai keluaran. Kemudian kita satukan dua grafik, karena ini akan muncul dua grafik, yaitu grafik XN dan YN. Maka kita bisa menyatukan grafik tersebut dalam satu frame dalam MATLAB. Di sini sintaksnya adalah subplot. Ini fungsinya untuk menyatukan dua grafik dalam satu tampilan. Nah, di sini ada subplot dan juga stem. Stem ini adalah untuk mengubah sinyal menjadi discrete dengan judul sinyal masukan. Sama juga untuk yang kedua untuk sinyal keluarannya. Oke, langsung saja kita coba run. Nah, pada program ini output yang dihasilkan di sini terlihat nilai-nilai dari persamaan bedanya. Ini adalah nilai kolom 1 sampai 8 seperti nilainya seperti yang sudah kita hitung tadi sama percis ya. Dan juga ini untuk selanjutnya. Nilainya sama persis seperti yang kita hitung menggunakan metode langsung dan metode rekursif. Nah, untuk grafiknya seperti ini adalah sinyal masukan dan ini adalah sinyal keluaran. Nah, ini bentuknya discrete karena kita menggunakan sintaks stem tadi. Oke, jadi sekian dari saya karena praktikumnya cuma ada satu di modul 6 ini. Mohon maaf jika banyak kekurangan.